Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melody Novanda, NIM 2021 143389, kelas 1J PGSD, MK Pengantar Pendidikan, dosen pembimbing Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. Subtema 1. Aspek biologis, 2. Aspek psikologis, 3. Aspek sosiologis, 4. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Aspek biologis adalah dalam perkembangan pertumbuhan anak ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat-sifat genetik yang merupakan kombinasi kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, menjadilah orang atau anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Secara sederhana, faktor hereditas merupakan faktor yang muncul pada tiap orang yang dapat diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetis. Sedangkan lingkungan merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Faktor hereditas pada perkembangan anak bersifat alami atau dari orang tua, contohnya bakat, prestasi intelektual, ciri fisik, dan lain-lain. Sedang pada faktor lingkungan, proses perkembangan didasarkan pada lingkungan sebagai alat yang digunakan untuk mengarahkan perkembangan. Peran kedua orang faktor tersebut berbeda-beda pada tiap contoh kasus yang berbeda pula. Hal tersebut telah disebut Schaef dan Hofner 1991 pada perkembangan dan belajar peserta didik sejak awal tahun 1980-an. Ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika terhadap perbedaan individu yang terjadi dalam perkembangan, namun data yang sama dari penelitian genetik yang dilakukan memberikan bukti yang mendukung pentingnya pengaruh lingkungan perkembangan. Selanjutnya, aspek psikologis. Kajian fisiologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Maksudnya, pembentukan kecerdasan dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidang, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dalam sistem pendidikan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi dan sistem pendidikan. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khusus yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dan kelompok sosial lainnya, yang meliputi analisa tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungan dengan organisasi sekolah. Kajian sosiologi tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mendalangi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pendidik nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Komponen-komponen sistem pendidikan nasional, satuan pendidikan sekolah dan satuan pendidikan luar sekolah. Fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Prinsip dan penyelenggaraan pendidik dalam Bab 3 Pasal 4 pendidik diselenggarakan dengan prinsip demokratis, berkeadilan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, prinsip satuan kesatuan yang sistematik, prinsip kebudayaan dan perbedayaan peserta didik, prinsip keterteladanan, membangun kemampuan dan mengembangkan kreativitas peserta didik, prinsip pengembangan budaya membaca, menulis, dan berhitung, prinsip pemberdayaan semua komponen masyarakat. Hak dan kewajiban dalam Bab 4 Pasal 5 setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik dalam Bab 4 Pasal 12 bahwa peserta didik dalam Bab 5 Pasal 12 bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama dan mendapatkan pelayanan pendidik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Bentuk penyelenggara pendidikan dalam Pasal 13 disebutkan jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya dan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau melalui jarak jauh. Standar Nasional Pendidikan dalam Bab 9 Pasal 35 menyebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi proses kompetensi lulusan tenaga kependidikan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pendidikan dan tenaga kependidikan pada 9 Pasal 40 ayat 2 pendidik dan tenaga kerja pendidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.